Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan melakukan observasi mengenai emergensi arsip dan kearsipan lain di Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Jakarta Pusat. Perkenalkan, nama saya Nisa Alamin Fakih. Saya Zahrani Farah Hanifah. Saya Geza Fariham. Saya Febi Septiani Putri. Saya Mutia Oktara Madini. Yuk kita simak videonya. Oke teman-teman, jadi pertama kali kita akan mencoba untuk menganalisis dan nanya-nanya nih sama Bapak yang ada di samping aku. Mungkin sebelumnya Bapak boleh kenalin dulu nama dan di sini sebagai apa? Ya, nama saya Anggoro Mahardika. Di sini saya sebagai arsiparis di kantor Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat. Oke, makasih Pak. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Pak, mengenai emergensi yang ada di ruang kearsipan. Nah, apakah dinas ini tuh memiliki emergensi khusus gitu Pak untuk perencanaan emergensi terkait arsip dan seperti apa gitu bentuknya? Kalau untuk emergensi kita lebih ke APAR ya. Kita lebih menyiapkan beberapa APAR baik di dalam lokasi penyimpanan arsip maupun di luar. Kita juga ada sistem alarm, fire alarm. Jadi kalau ada api atau asap itu otomatis dia akan menyemprotkan air sebatas itu. Untuk ininya Pak, mungkin kayak untuk menjaga suhunya itu ada Kita menggunakan AC sentral di atas. Ya, itu kita selalu jaga suhunya agar awet arsipnya. Oke Pak, makasih. Yang pertanyaan kedua, pernah nggak Pak di ruang arsip ini atau di gedung ini tuh mengalami situasi darurat kayak kebakaran, banjir dan lain-lain yang mengancam arsip, dan itu kalau pernah gimana penanganannya di sini? Sejauh ini sih nggak pernah ada yang seperti itu. Aman insyaallah. Bocor itu nggak pernah Pak? Enggak. Oh nggak pernah. Berarti udah lumayan bagus ya Pak dari pencegahan. Oke, yang ketiga, misal itu semua terjadi, siapa yang bertanggung jawab Pak atas kejadian darurat tadi? Oke. Yang pasti yang pertama adalah kepala kantor ya. Kemudian yang kedua, berhubung saya seorang arsiparis, jadi saya yang bertanggung jawab dengan arsip-arsip ini juga, dan juga tim dari seksi kearsipan. Mungkin untuk yang buku-buku, seksi dari perpustakaan seperti itu. Jadi tergantung posisinya perpustakaan untuk arsip, yang untuk arsiparis. Kalau di sini itu ada kayak kantung-gantung buat nyerap air gitu nggak sih Pak? Atau sebenarnya bukan diperluin di sini gitu? Kalau di sini sih nggak ada ya. Kita lebih ke ngontrol kelembapan aja sih. Kalau kayak gitu. Kontrol kelembapannya dengan AC aja? Dengan AC, dan juga ada namanya dehumidifier. Itu yang pojok-pojok. Iya. Oh, menggunakan itu. Berarti ini terlalu kecil ya Pak untuk cakupan sebesar ini? Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertama, bagaimana sistem klasifikasi record yang diterapkan di sini? Sistem klasifikasi ya. Iya. Jadi untuk klasifikasi di DKI sudah punya peraturan sendiri. Jadi ada di Keputusan Gubernur nomor 1598 tentang klasifikasi arsip. Untuk klasifikasinya kita masih menggunakan sistem alfanumerik seperti itu. Selanjutnya, apakah sudah ada jadwal retensi arsip dan siapa yang menyusunnya? Untuk jadwal retensi arsip sudah ada juga, masih satu
rangkaian juga di Keputusan Gubernur nomor 1599 tahun 2021. Nah, itu untuk yang menyusun, pertama yang melakukan koordinasi menjadi koordinator itu adalah Dispusip, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi. Jadi Dispusip itu mengundang dari semua UKPD untuk melakukan penentuan klasifikasi untuk arsip urusan masing-masing OPD tersebut gitu, yang lebih paham, lebih tahu tentang arsip mereka gitu. Selanjutnya, apakah digunakan tabel atau indeks pada setiap arsip dan bagaimana formatnya? Untuk indeks kita pakai indeks ya pasti ya, nama itu kegiatan. Untuk formatnya kita menyesuaikan dengan peraturan gubernur juga tentunya, peraturan gubernur nomor 6 tahun 2025 tentang kearsipan kalau nggak salah, saya lupa. Jadi di situ sudah diatur semua seperti daftar arsip seperti apa, kemudian prosedur pemberkasan seperti apa, itu ada semua di situ. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi, bagaimana jadwal retensi arsip diterapkan dalam pengelolaan arsip sehari-hari? Jadwal retensi arsip itu sangat penting untuk menentukan masa simpan arsip. Jadi setelah kita melakukan pemberkasan, kita juga langsung bisa menentukan umur arsip istilahnya, dan berdasarkan retensi arsip itu. Baik, Pak. Di mana arsip aktif disimpan? Apakah ada ruangan khususnya? Ada. Kalau arsip aktif kita simpannya di central file. Itu ada ruangan sendiri di TU. Oke. Jadi sistem penomoran atau kode unik apa yang digunakan untuk memberi identitas pada arsip? Kalau kode unik kita cuma pakai klasifikasi aja ya, sama ada nomor invent untuk setiap arsipnya, nomor urut arsip. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana alur atau prosedur peminjaman arsip? Kalau untuk peminjaman arsip, kita lebih ke bagian TU ya, karena mereka yang menyimpan arsip aktif seperti itu. Dan untuk peminjamannya kita sudah menyiapkan form peminjaman itu di spreadsheet, dan juga nanti ada juga namanya out indikator, kita sudah menyiapkan untuk peminjaman arsip. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sistem pengembaliannya? Apakah ada batas waktu? Kalau untuk sistem pengembaliannya kita nggak ada batas waktu ya, tergantung dari mereka urusannya udah selesai atau belum penggunaan arsip itu, karena kan beda-beda ya waktu untuk penanganan arsipnya. Dia butuh arsip itu selama berapa lama tuh kita nggak bisa mastiin gitu. Selanjutnya itu apakah ada pencatatan khusus untuk peminjaman atau pengembalian? Ada di spreadsheet, kita ada form peminjamannya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Upaya apa yang dilakukan untuk melindungi arsip dari kerusakan fisik maupun digital? Pertama, untuk kerusakan fisik kita melakukan pengaturan suhu pasti. Jadi suhu AC lalu kita kontrol. Kemudian kita selalu melakukan kegiatan fumigasi. Fumigasi itu setahun sekali. Kemudian kita juga ada suntik anti rayap untuk gedung gitu. Untuk yang digital kita paling ikut dari dinas ya, dari provinsi ya, ada sistem buat penyimpanan arsip digital. Baik. Terus bagaimana kondisi penyimpanan itu dijaga? Kayak terkait suhunya, kelembapannya gitu. Kalau suhu kita menggunakan AC sentral itu, jadi kita selalu menyalakan AC-nya. Jangan sampai ruangan arsip itu panas gitu. Dan juga kelembapan juga kita atur. Berarti AC-nya nyala 24 jam ya, Pak? Nyala. Apakah ada sistem digitalisasi arsip? Terus kalau misalkan ada, platform atau software apa yang digunakan? Digitalisasi arsip ada. Kita menggunakan aplikasi, kalau di DKI ada namanya aplikasi Arjuna. Jadi itu sistem pemeliharaan atau penyimpanan arsip digital. Semua pengelolaan arsip itu di situ untuk digitalnya, mulai dari register sampai pemberkasan ada, penyusutan juga ada.
Bagaimana prosedur pemusnahan arsip yang sudah habis masa retensinya? Ya, kalau di sini karena Sudin itu merupakan unit pengolah, jadi kita hanya memindahkan arsip ke provinsi, ke dinas. Jadi yang retensinya sudah inaktif kita pindahkan ke dinas. Nanti melakukan pemusnahan dinas dan juga kami juga sebagai pencipta. Terus siapa yang berwenang memutuskan arsip boleh dimusnahkan? Untuk pemusnahan arsip itu kita membentuk suatu panitia pemusnahan arsip. Itu ada dari pencipta arsip itu sendiri, dari unit kearsipan atau sekretariat dinas, kemudian ada juga dari biro hukum dan inspektorat. Jadi tim itu akan melakukan rapat dan akan menilai berkasnya arsip itu berhak musnah atau disimpan kembali. Terima kasih Pak Anggoro atas waktunya. Oke, sesi wawancara telah selesai. Terima kasih. Jadi ini adalah tempat penyimpanan arsip atau Rawapek. Ini yang terbaru tahun 2026, sarana penyimpanan arsip aktif. Ada map gantung, guide arsip, map folder, filing kabinet. Jadi kalau sudah lewat tahun dan statusnya sudah inaktif, kita bisa pindahkan ke box, kemudian kita proses dan kita pindahkan ke dinas yang tadi saya bilang, penyusutan. Jadi di sini kita menentukan indeks juga, indeks arsipnya itu klasifikasi berapa, kemudian indeks atau kalau di sini ini nama kegiatan di sini apa. Di dalamnya ada surat-suratnya, dan surat-suratnya kita berikan nomor urut inventaris. Itu sih. Nah, ini gitu. Jadi suratnya di sini banyak kegiatannya, jadi tidak. Di sini tuh ada temuannya yaitu tidak ada pemusnahan arsip di sini, tetapi jika ingin memusnahkan arsip itu arsipnya dikirim ke dinas pusat. Oke, selanjutnya kita masuk ke ulasan dari suku dinas perpustakaan dan kearsipan di Jakarta Pusat ini. Yang pertama itu ada kelebihannya. Jadi kelebihan yang pertama, penyimpanan arsipnya telah mengikuti prosedur yang berlaku. Selanjutnya yang kedua ada upaya pencegahan dan penanganan situasi darurat telah didukung dengan tersedianya APAR dan alarm kebakaran. Yang ketiga, pemeliharaan ruang arsip dengan mengatur suhu ruang dan kelembapan dengan dehumidifier juga telah mengikuti prosedur untuk menangani kearsipan. Pengelolaan arsip digital telah mengikuti format dan standar yang ditetapkan oleh kantor pusat.
Selanjutnya ada kekurangannya, yaitu belum ada batas waktu yang jelas terkait pengembalian arsip yang dipinjam, sehingga meningkatkan resiko keterlambatan pengembalian maupun kehilangan arsip. Sekian hasil observasi kami terkait suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jakarta Pusat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.